Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aliani Buinga, kelas CD3 2018 akan mempresentasikan kimia analisis titrasi oksidasi reduksi. Apa yang dimaksud dengan titrasi oksidasi reduksi? Titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang redaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa unsur ion yang bersifat oksidator dengan unsur senyawa ion yang bersifat reduktor. Jadi, kalau larutan bakunya oksidator, maka analit harus bersifat reduktor atau sebaliknya. Semula istilah oksidasi diterapkan pada reaksi suatu senyawa yang bergabung dengan oksigen dengan istilah reduksi, digunakan untuk menggambarkan di mana oksigen diambil dari suatu senyawa. Suatu reaksi redoks dapat terjadi apabila suatu pengoksidasian bercampur dengan zat yang dapat direduksi. Dari percobaan masing-masing dapat ditentukan pereaksi dan hasil reaksi serta koefisiennya masing-masing. Titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara titran dan analit. Titrasi redoks banyak digunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Titik akhir titrasi dalam titrasi redoks dapat dilakukan dengan membuat kurva titrasi antara potensial larutan dengan volume titran, atau dapat juga menggunakan indikator. Jenis-jenis titrasi redoks. Yang pertama itu ada iodimetri dan iodometri. Titrasi dengan iodium ada dua macam, yaitu iodimetri atau secara langsung dan iodometri atau secara tidak langsung. Dalam iodimetri, ion sifat khas iodin cukup menarik berwarna biru di dalam larutan amilosa dan berwarna merah pada larutan amilopektin. Yang kedua ada permaganometer, yaitu permaganometri merupakan titrasi redoks menggunakan larutan standar kalium permaganat. Reaksi redoks ini dapat berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Dalam suasana asam, kalium permaganat akan tereduksi menjadi Mn2 tambah dengan persamaan reaksi MnO4 tambah 8H tambah 5E menjadi Mn2 plus tambah 4H2O. Yang ketiga, dikromatometri. Dikromatometri adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Senyawa dikromat merupakan oksidator kuat, tetapi lebih lemah dari permaganat. Kalium dikromat merupakan standar primer. Penggunaan utama dikromatometri adalah untuk penentuan besi dalam asam klorida. Yang keempat adalah serimetri. Larutan cerium 4 sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permaganat, dengan satu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Bagaimana prinsip dari reaksi titrasi oksidasi dan reduksi? Prinsip reaksi titrasi oksidasi reduksi yaitu reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dalam setiap reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi oksidasi reduksi yaitu adanya faktor pencucian dari lapisan dalam tanah yang menyebabkan tanah membentuk lapisan oksidasi dan lapisan reduksi. Adanya zat-zat protein yang berhubungan langsung oleh mikroorganisme yang sangat berperan penting dalam proses oksidasi reduksi dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi antara lain, satu konsentrasi dari berbagai percobaan menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, makin cepat reaksinya berlangsung. Yang kedua ada sifat zat yang bereaksi. Sifat mudah sukarnya larut suatu zat bereaksi akan menentukan kecepatan berlangsungnya reaksi. Yang ketiga suhu. Pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat bila suhu dinaikkan. Yang terakhir ada katalisator. Katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Dalam titrasi redoks ada 3 jenis indikator. Yang pertama ada indikator redoks reversibel,
yaitu indikator oksidasi reduksi yang sebenarnya tidak tergantung dari salah satu zat, tetapi hanya pada perubahan potensial larutan selama titrasi. Indikator ini dapat dioksidasi dan direduksi secara reversibel atau bolak-balik. Yang kedua, indikator redoks irreversibel. Indikator yang berubah warnanya karena oksidasi dari oksidator dan sifatnya tidak dapat berubah kembali seperti semula. Yang terakhir, ada indikator redoks khusus. Nah, indikator khusus yang bereaksi dengan salah satu komponen yang bereaksi. Contoh indikator yang paling kita kenal ialah amilum yang membentuk kompleks biru tua dan dengan ion triodida. Indikator yang sebenarnya jauh lebih luas penerapannya karena hanya tergantung dari perubahan potensial larutan. Contoh soal redoks yaitu yang nomor 1, Cu tambah NO3 menjadi Cu plus 2 tambah NO2. Setarakan reaksi tersebut menggunakan metode Bilox dalam suatu asam. Jadi jawabannya Cu di sini 0 ditambah NO3 tambah 5 menjadi Cu tambah 2 itu ada jadi 2 plus dan NO2 menjadi ditambah plus 4. Yang mengalami reduksi adalah NO3, yang mengalami oksidasi adalah Cu. Atom yang mengalami reduksi oksidasi telah setara. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.